Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh rekan sejawat kita. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menginjak acara yang pertama yaitu akan disampaikan sambutan oleh kepala sekolah ataupun yang mewakili dari SMP Negeri 2 Apung Tengah. Kemudian selanjutnya adalah penjabaran materi diseminasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Tri Yulia Hasanah. Yang ketiga adalah penutup dan mungkin nanti akan ada tanya jawab oleh rekan-rekan yang akan disampaikan atau dijawab mungkin oleh Ibu Tri Yulia Hasanah di sini ya. Baiklah, untuk pembukaan marilah bersama-sama kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah ataupun yang mewakili kepada Ibu Kurnia Widiastuti Sarjana Pendidikan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu, dewan guru dan Bapak Dewan Guru SMP Negeri 2 Apung Tengah. Yang saya banggakan Ibu Tri Yulia Hasanah SPDI CGP Angkatan 11. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya mewakili Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Apung Tengah. Yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih dan kebanggaan kepada yang hormat Ibu Tri Yulia Hasanah sudah sampai sejauh ini mengikuti program guru penggerak Angkatan 11. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas ataupun beban kerja itu menjadi satu pengalaman yang kelak akan bisa disalurkan kepada guru-guru yang lain. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah menghadiri acara diseminasi budaya positif oleh Bu Tri Yulia Hasanah, sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti di sini kita semua bisa berbagi, bisa bersama-sama mendapatkan pengalaman baru, dan mudah-mudahan kedepannya kita ikut juga menyusul menjadi guru penggerak atau sebagainya. Selanjutnya harapan yang terbesar kepada Ibu Tri Yulia Hasanah adalah kedepannya bisa benar-benar mewujudkan atau mengejawantahkan apa ilmu yang diperoleh dari program guru penggerak ini, terutama kepada anak-anak didik kita, putra-putri kita yang pada akhirnya nanti menjadi generasi penerus bangsa, gitu ya, mendapatkan pencerahan ataupun mendapatkan pembelajaran baru yang memperbaiki dari segi kualitas pendidikan maupun karakter anak-anak kita. Gitu. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas dan kegiatan Ibu Tri Yulia Hasanah diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti juga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kurnia Widiastuti yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi
materi budaya positif. Di sini definisi budaya positif akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Triwulia Hasanah, Sarjana Pendidikan Agama. Silakan Ibu Triwulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahim, berbagi ilmu, kemudian berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Kemudian yang selanjutnya salawat beriring salam henti-hentinya senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, teladan terbaik kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita diakui sebagai umatnya, kemudian diberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu di sini meluangkan waktunya untuk hadir berbagi dalam hal tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nantinya bisa kita terapkan di sekolah sehingga nanti dapat berimbas kepada peserta didik kita. Yang terhormat, pada saat ini beliau sedang tidak hadir, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Agung Tengah, Bapak Doni Sabroni MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 2 Agung Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 2 Agung Tengah. Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri di sini bukan karena saya lebih paham, bukan karena saya lebih tinggi ilmunya atau bahkan menyombongkan apa yang saya dapat, tapi saya berdiri di sini untuk berbagi ilmu dalam hal budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan hal itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah khususnya. Nah, Bapak Ibu, ini ada materi yang akan saya sampaikan. Nanti mohon izin berkenan ikut berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi dari budaya positif itu apa sih? Nah, jadi sebelum itu saya punya kesepakatan kelas pada saat diseminasi ini. Mohon izin ya Bapak Ibu, di sini boleh dilihat ada yang pertama menghargai siapapun, baik itu muda maupun tua. Saya di sini termasuk yang junior ya, dibanding Bapak Ibu yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun mungkin mengajar dan lain sebagainya. Jadi tetap saling menghargai. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, sebetulnya tidak hanya mendengarkan, tapi mungkin nanti akan ada diskusi, ada juga tanya jawab, ada interaksi antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, menyampaikan pendapat apabila dipersilakan. Jadi nanti ketika pada saat saya menyampaikan materi, boleh Bapak Ibu ada yang mengangkat tangan, nanti ketika dipersilakan boleh menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang keempat, fokus pada materi dan tidak terdistraksi oleh gadget. Boleh mungkin sesekali ya, karena kita memang punya kepentingan masing-masing yang itu mungkin tidak bisa ditinggalkan. Namun saya mohon izin untuk di silent sedikit ya. Kemudian yang kelima dan keenam ini mohon lewat ya. Lanjut, nah ini konsep inti budaya positif. Materi kita ada 8. Yang pertama tentang paradigma
belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol. Yang ketujuh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, yang terakhir ini sepertinya agak asing ya yang kita dengar, tapi sebagian besar dari kita pada saat di sekolah pasti sudah melakukan tahapan dari segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas, tapi kita bahas dulu mengenai yang pertama, yaitu paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita ice breaking dulu. Apa sih ice breaking? Ice breaking itu ice. Apa Pak Bagas? Guru bahasa Inggrisnya? Breaking, pecah ya. Break itu dari patah atau pecah ya. Jadi mematahkan atau memecahkan keheningan atau kekakuan. Nah, jadi saya punya ice breaking. Mohon berkenan Bapak Ibu ikut berpartisipasi. Kita ice breakingnya yang mudah-mudah saja, biar nanti nggak kaku-kaku amat pada saat nantinya saya menyampaikan materi. Boleh diikuti ya Bapak Ibu. Silakan keluarkan jari telunjuk sebelah kanan dan jari telunjuk sebelah kiri. Nah, nanti saya akan memberikan instruksi kepada Bapak Ibu. Mohon izin ya ini ya. Pak Yuli boleh tangan kanan dan tangan kiri. Ya, saya hanya minta Bapak Ibu menggambarkan secara kosong dengan jari Bapak Ibu menuliskan angka ya. Misal 1, jadi hurufnya 1. Ya. Misalnya 2. Oke, bisa ya? Boleh tangannya 1 aja kalau nggak ya, biar nggak susah kali ya. 1 aja sebelah kanan aja. Bisa ya Bapak Ibu ya? Saya mulai ya. Angka 1, 2, 3, oke, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Nah, kalau tadi menggunakan jari, sekarang saya minta tolong, mohon izin Bapak Ibu senior saya untuk berdiri. Berdiri Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau tadi menulis angka secara kosongnya dengan menggunakan jari, nah ini mohon izin menggunakan kepala. Ya, kepala atau badan boleh. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Ya, oke, kita mulai dari angka 1, 2, oke, 3, oke, musik ya, 5, oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti ice breaking ini. Mudah-mudahan ini memecahkan keheningan di antara kita dalam hal penyampaian materi. Nah, kita lanjut ke materi ya Bapak Ibu. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan pada teori psikologi untuk menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin bahasa ini agak sedikit sulit untuk dipahami, namun nanti kita akan bahas dengan bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti. Nah, Bapak ini gambar apa Bapak Ibu? Ya, bercocok tanam padi. Ada yang petani sedang menanam padi di sawah ya. Betul Bapak Ibu.
Jadi kenapa saya menampilkan gambar petani sedang menanam padi? Karena ini merupakan salah satu filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, beliau merupakan apa? Tokoh pendidikan kita di Indonesia. Sebetulnya banyak, tapi beliaulah yang paling banyak menyampaikan inspirasi, kemudian filosofi tentang pendidikan ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya menggambarkan petani dengan padinya? Yang pertama adalah karena ketika Ki Hajar Dewantara menyampaikan tentang filosofi pendidikan, bahwasanya sekolah itu tempat persemaian benih-benih. Ya, jadi sekolah yang sekarang kita tempati, Spanda SMP Negeri 2 Agung Tengah yang tercinta ini merupakan sebuah wadah di mana kita menyemai benih-benih. Nah, kita seorang guru ini sebagai petani yang dimana kita menanamkan bibit-bibit yang berkualitas ataupun yang kita tanam misalnya padi, karena di gambar ini padi ya. Nah, maka nantinya yang tumbuh itu akan tumbuhnya apa? Padi, nggak mungkin jadi sawit kan? Atau nggak mungkin dia jadi kelapa. Sudah pasti nanti tumbuhnya jadi padi. Nah, Bapak Ibu, filosofi ini menjadikan kita harusnya berefleksi bahwa kita sebagai guru ini hanya menuntun, ya, hanya bisa merawat, hanya bisa membimbing peserta didik kita sebagai benih, ya, sehingga mereka tumbuh nantinya atau berbuah menjadi tumbuhan yang benar-benar bagus kualitasnya, kemudian hasilnya jadi baik, ya. Jadi bagaimana caranya? Oh, misalnya ketika kita menanam, airnya cukup atau tidak? Kemudian diberi pupuk atau tidak? Dijaga tidak dari hama-hama? Ya, betul, dirawat. Betul Bu Fitri. Dirawat sebaik mungkin agar ketika nanti pada saat panen, padi yang sudah disemai, yang sudah ditanam itu menjadi padi yang baik dan berkualitas. Sama dengan murid-murid kita, mereka sudah punya kodratnya. Ada yang memang anaknya lincah, ada yang memang anaknya pendiam, ada yang punya karakternya bermacam ragam, belum lagi bakat dan minatnya. Ada yang suka lari-lari, ada yang dia memang sukanya hanya mendengarkan. Nah, itu semua beraneka ragam gambaran dari peserta didik kita yang kita tuntun bagaimana caranya mereka menguatkan bakat dan minat mereka. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Maka tidak mungkin apabila tanah itu tandus, kemudian kita tanami padi atau tanaman yang lain, maka dia akan tumbuh subur, tidak akan mungkin. Maka kitalah yang menentukan atau menggiring, bahasanya menuntun peserta didik kita sehingga mereka bisa menuju jalan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, Bapak Ibu, ini gambarnya agak buram ya, tidak terlalu jelas. Ini sudah sering kita lihat ya, sudah sering kita dengar. Apa ini Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila, karena kita sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka yang sudah barang tentu menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan utama kita mendidik peserta didik kita di sekolah. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama,
beriman, ya, beriman, kemudian ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau di situ nggak jelas tulisannya, ya. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global. Selanjutnya ada bergotong royong. Kemudian ada kreatif, mandiri, bernalar kritis, dan inovatif harusnya ya. Tapi di sini hanya 6 dimensi yang dituliskan. Nah, Bapak Ibu, dari dimensi-dimensi ini kita sebagai guru yang menguatkan peserta didik kita sehingga mereka dapat mencapai poin-poin dari karakter profil pelajar Pancasila ini. Nah, kita mulai bahas dulu dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena pada saat ini kita menyadari ya Bapak Ibu bahwa akhlak peserta didik kita, budi pekerti mereka, kemudian cara mereka bergaul itu sudah jauh dari zaman kita dulu pada saat sekolah yang masih punya adab, kemudian masih ada sopan santun dengan gurunya, bahkan dengan orang tua. Pada saat ini sudah mulai tergerus, ya, hal-hal itu sudah mulai tergerus. Bagaimana cara bersikap, bersopan santun kepada orang yang lebih tua. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, di yang pertama ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kita menanamkan bagaimana caranya peserta didik itu dapat mengimani apa yang mereka percaya dari agama mereka masing-masing. Misal dia Islam, oh berarti melaksanakan kewajibannya, sholat 5 waktunya seperti apa. Begitu juga dengan misalnya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan yang lainnya. Ya. Yang kedua, mereka melakukan toleransi. Nah, ini masih jadi PR kita bersama. Walaupun bermacam ragam, ya, dengan berbagai macam agama yang dianut di Indonesia, harusnya kita juga menanamkan sikap toleransi antar umat beragama kepada peserta didik kita, bahwa kita itu sebetulnya sama, hanya berbeda keyakinan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara bersikap yang seperti saya sampaikan tadi, sopan santun anak-anak, kemudian ada akhlaknya kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada rekan-rekan sejawatnya di kelas juga. Nah, kemudian berkebinekaan global. Ada yang tahu apa sih berkebinekaan global? Ada yang tahu Bapak Ibu berkebinekaan global? Pak Bagas mungkin? Ya, berkebinekaan global. Kalau kita mengambil kata berkebinekaan, artinya kita menganut dari salah satu sila dari Pancasila. Ya, artinya apa? Kita menghargai semua orang. Ya, yang pertama bentuknya ketika kita mengajarkan kepada peserta didik kita adalah menjalankan sikap toleransi antar sesama. Ya, menghargai antar satu dengan yang lainnya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan juga budaya. Itu yang utama. Ya. Dan sampai sekarang kita ini masih jadi PR terbesar karena anak-anak masih sering sekali terdengar mungkin mengolok-olok nama orang tua, bukan lagi hanya hal itu, kadang membuli dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Kemudian yang bergotong royong, kalau di sekolah kita sendiri gotong royong ini sudah baik menurut saya karena anak-anak sudah diajarkan dari mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9 saling kerjasama antar rekan, antar guru dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada kreatif. Nah, kreatif ini dalam hal apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Boleh Bu Fitri. Oke, ya bagus, betul Bu Fitri. Jadi kreatif artinya mampu menciptakan
sekitarnya, melihat contoh-contoh dari yang ada di sekitarnya, kemudian di ATM kalau kata kita, amati, tiru, modifikasi, dan kemudian mereka tampilkan dengan gaya mereka. Itu sudah termasuk kreativitas Bapak Ibu, ya. Selanjutnya bernalar kritis. Nah, anak-anak kita ini masih sangat-sangat sulit ya kalau diajak untuk bernalar kritis. Sudah ada sebagian kecil peserta didik kita, tapi sebagian besarnya masih sulit untuk diajak bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya kalau saya sendiri pada saat pembelajaran sebelum masuk ke materi kita berikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang akan kita sampaikan. Contoh, misalnya saya mengajar tentang Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis itu adalah pedoman umat Islam. Maka sebelum saya ajarkan, anak-anak saya tampilkan dulu gambar peta atau Google Map. Jadi kita berikan anak-anak pertanyaan, anak-anak ini gambar apa? Gambar peta, Bu. Nah, peta itu fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan arah atau jalan biar tersesat. Nah, anak-anak ada nggak kaitannya dengan materi kita hari ini? Nah, begitu seterusnya sampai mereka nanti memahami, oh maknanya seperti apa. Jadi anak-anak diajak dulu berpikir kritis. Selanjutnya mandiri. Nah, mandiri ini bukan mandi sendiri ya Bapak Ibu ya. Mandiri ini artinya mereka mampu memecahkan sendiri masalahnya, mampu menemukan solusi dari masalahnya dan lain sebagainya. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada kegiatan pemantik. Kegiatan pemantik ini dilakukan oleh 2 orang, boleh berpasangan nanti bapak-bapak, ibu-ibu atau bapak-ibu boleh. Yang menjadi instruksi adalah Anda dan teman Anda, berarti berpasangan ya. Silakan Bapak Ibu nanti tentukan apakah mau jadi si A atau si B. Melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, silakan Bapak Ibu melakukan kegiatan cobalah buka ini, bukan buka yang lain ya. Ini menggunakan tangan, ya, menggunakan tangan. Yang A memegang atau membuat kepalan tangan. Bagaimana caranya agar tidak dapat dibuka oleh rekan pasangan Anda? Ya. Selanjutnya yang B berusaha bagaimana caranya untuk membuka kepalan tangan itu. Ya. Silakan Bapak Ibu, boleh dengan membujuk, merayu, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau menawari uang. Nah, boleh ya ada yang menawari uang? Boleh berdua, silakan. Coba, bisa nggak? Ayo. Ada yang dengan merayu ya Bu Fitri? Ya boleh dengan merayu, boleh juga dengan yang lain. Silakan. Bisa terbuka nggak? Mungkin dengan menggelitiki, ya. Mungkin dengan menggelitiki. Bagaimana baca? Bisa terbuka? Oke, jadi bisa terbuka karena tertawa ya? Jadi tadi ya? Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, ya, pacar bisa pacar? Bisa. Tawari uang 50.000. Masya Allah, ditawarin uang 50.000. Dikasih nggak? Ya, oke. Jadi ditawarin uang ya. Nah, Bapak Ibu, dari permainan kegiatan pemantik ini tentang si A dan si B tadi menggambarkan bahwa ketika kita memegang teguh prinsip yang ada, ya, prinsip kita diibaratkan dengan kepalan tangan tadi, mau dengan apapun, mau dihardik, dibujuk, dirayu, diberi uang, ketika kita punya prinsip untuk memegang teguh itu, maka tidak akan terbuka.
Nah, sama dengan ketika kita mengajar kepada peserta didik kita bahwa anak-anak itu tidak bisa kita kontrol. Yang mengontrol mereka adalah diri mereka sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatur peserta didik kita, sama seperti tadi yang dilakukan oleh si B ketika mau membuka kepalan tangan si A. Ya. Nah, lanjut ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada tadi yang saya sampaikan dari yang teori kontrol ya. Ini ada gambar mana Bu Martin? Gambar apa nih Bu Martin? Kalau orang drama pasti tahu nih gambar ini, ya. Jadi ini gambaran ini menunjukkan bahwa kita sebagai guru tidak bisa mengontrol peserta didik kita. Kita hanya bisa membimbing, ya, menunjukkan arah sehingga peserta didik kita sesuai dengan jalurnya. Jadi tidak bisa mengontrol, ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, biasanya kita karena merasa dituakan di kelas, merasa berkuasa sebagai seorang guru, terkadang kita menjadi lupa bahwa peserta didik kita itu juga seorang manusia, ya, tidak bisa dikontrol dengan apapun. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, terkadang kita juga memberikan nasihat ya kepada anak-anak ya Bapak Ibu ya, memberikan nasihat, memberikan motivasi dan dorongan. Kita berharap peserta didik kita terpengaruh oleh apa yang kita sampaikan. Tapi mungkin kita juga lupa bahwa segala sesuatunya itu berasal dari diri mereka sendiri. Ketika kita berapi-api menyampaikan nasihat, apabila peserta didik itu tidak mau menerima nasihat dari kita, maka itu sama saja sia-sia. Jadi perlu adanya timbal balik dari mereka. Ya, kita sudah sampai dengan sekarang mengajar itu sudah luar biasa, menyampaikan nasihat dan lain sebagainya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga sama, ada kaitannya dengan yang kedua tadi. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, terkadang kita sering memaksa ya, ayo kerjain tugasnya, kalau nggak dikerjain nanti awas. Nah, ini termasuk salah satu teori kontrol yang merupakan miskonsepsi. Ya. Lanjut. Nah, ini ya, merubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ya, boleh dilihat Bapak Ibu, di sini ada realitas kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita itu berbeda. Kita sebagai guru itu memberikan pendidikan dan pengajaran, sedangkan peserta didik kita itu bukan sebagai subjeknya saja, tapi mereka juga menjadi objek di situ. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama, ya. Kemudian di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika kita mempunyai pendapat atau sesuatu kita sampaikan ke peserta didik kita, belum tentu orang memandangnya sama. Jadi belum tentu peserta didik kita itu sama dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, selanjutnya ada di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, nanti kita akan bahas ini di materi tentang kebutuhan dasar manusia dan motivasi mereka melakukan tindakan. Ya, selanjutnya terus sampai ke bagian bawah. Kita lanjut. Nah, disiplin positif. Ini tadi yang kita sampaikan setelah paradigma. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin? Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda?
Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih disiplin itu? Saya mau tanya Pak Yuli dulu. Beliau ini. Apa itu disiplin menurut Bapak? Baik, untuk kata disiplin menurut saya lebih contoh ke peraturan atau tata tertib yang selalu kita jalankan, dan apabila peraturan atau tata tertib tersebut dilanggar, ada kemungkinan kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Yuli. Nah, betul Bapak Ibu, karena kita membahas tentang disiplin positif, materi yang kita garis bawahi itu adalah tentang disiplin terlebih dahulu. Karena banyak orang yang menganggap bahwa disiplin itu taat kepada peraturan. Betul ya, betul ya. Tapi ada miskonsepsi di situ. Yang dimaksud disiplin positif adalah ketika kita bisa menanamkan sikap tanggung jawab, mandiri, ya, dan dapat mengakui kesalahan mereka serta mengakui bahwa mereka itu mau merubah sikap buruk mereka menjadi hal yang lebih baik lagi. Tapi, ada tapinya, motivasinya bukan karena takut dihukum, tetapi motivasinya karena mereka ingin menghargai diri mereka sendiri dan mengerti bahwa itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini disiplin positif ini membuat kita memahami bahwa peserta didik itu tetap taat peraturan yang ada, ya. Namun mereka melakukannya karena motivasi yang ada di dalam diri mereka, bukan karena paksaan kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini pengertian dari disiplin positif, ya. Berasal dari bahasa Latin disiplin, disiplina yang artinya belajar, ya, yang artinya melakukan tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Ya, artinya disiplin positif ini merupakan suatu pendekatan bagaimana cara kita memberikan stimulus kepada anak-anak sehingga mereka mentaati peraturan dengan cara mereka, dengan motivasi yang ada di dalam diri mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi saya menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan, maka ini saya jabarkan ada nilai-nilai kebajikan, ada beberapa ya, ada 3. Yang pertama profil pelajar Pancasila, ya, seperti yang tadi. Kemudian primarius program, ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain sebagainya ke bawah. Kemudian terakhir keterampilan hidup. Nah, ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Jadi anak-anak yang mungkin pernah melakukan kesalahan atau melakukan penyimpangan, ya, bagaimana caranya kita mendorong mereka sehingga mereka menyadari hal itu dengan sendirinya, ya. Nanti akan kita bahas bagaimana cara pendekatannya. Nah, Bapak Ibu, setiap peserta didik, bahkan kita pribadi, ketika melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Betul nggak? Ya. Contoh, ketika kita menjadi guru atau kita melakukan sesuatu, apa motivasi yang mendasarinya? Nah, di sini dibahas ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut saya ini yang paling mendominasi peserta didik kita di sekolah. Ketika ada gurunya mengajar, kemudian memberikan perintah,
maka mereka biasanya termotivasi oleh motivasi yang nomor satu, karena takut dihukum atau karena mungkin takut tidak nyaman ketika ditegur. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, mungkin menurut saya ini agak jarang ya, tapi anak-anak itu sangat membutuhkan ini. Walaupun ini merupakan motivasi yang kedua dari bawah, karena ini yang pertama dari bawah, yang kedua dari bawah. Nah, jadi anak-anak itu biasanya haus akan pujian. Ketika mereka bisa menjawab pertanyaan yang kita sampaikan, kemudian kita berikan tepuk tangan, applause, kemudian kita beri pujian hebat, keren dan lain sebagainya, itu yang menjadikan mereka bangga, kemudian termotivasi mengikuti pelajaran kita karena hal itu biasanya. Nah, yang terakhir ini tingkatan yang paling tinggi, dan kalau bisa kita mendorong peserta didik kita untuk motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bagaimana caranya mereka itu melakukan atau belajar pada saat mata pelajaran kita atau pada saat di sekolah itu karena mereka keinginan mereka sendiri, bukan karena dua hal yang di atas. Begitu ya. Lanjut. Nah, ini pengertian yang tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ketika dia tidak nyaman atau hukuman, maka mereka biasanya bertanya, ketika saya tidak mengerjakan PR, apa yang nanti akan saya dapatkan? Jadi mereka biasanya mengerjakan PR atau tugas dari kita itu karena takut dihukum. Atau yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dapat pujian kah? Atau dapat penghargaan kah? Nah, yang lebih baik adalah yang nomor 3. Jadi karena mereka menghargai diri mereka sendiri, mereka mencintai diri mereka sendiri, sehingga mereka ingin mengembangkan kompetensi yang ada di dalam diri mereka. Nah, selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah seperangkat kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mempertahankan hidup dan kesejahteraan. Ketika kebutuhan dasar ini dipenuhi, maka biasanya orang itu merasa aman, nyaman, tentram, ya. Tapi ketika ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka sebagai seorang manusia termasuk kita juga biasanya agak sedikit rungsing, ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, ya. Ini tentang makan, pakaian, tempat tinggal, ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima oleh pasangan, anak, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tentang penguasaan. Mereka biasanya seseorang itu kebutuhan dasarnya ingin diakui sebagai orang atau ingin dianggap, ya. Selanjutnya, kebebasan. Nah, mereka biasanya kalau yang merasa bebas ini dapat menentukan pilihan mereka sendiri tanpa ada distraksi oleh orang lain, ya. Selanjutnya, kesenangan. Nah, kesenangan ini ya bermain, tertawa, bahagia, hiburan dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu contohnya nih, misalnya kasih sayang, ya. Mungkin ibu-ibu di sini sebagai seorang istri ketika merasa kurang perhatian dari suaminya, nah biasanya sering cemberut atau rungsing atau jadi sipek, ya, bete sama suaminya. Nah, ini karena suaminya mungkin nggak mengerti kebutuhan dasar yang Bapak Ibu inginkan, atau misalnya kurang dana, kurang ngasih jatah bulanannya, ya, bisa di yang nomor 1, ya. Nah, sama dengan peserta didik kita. Ketika mereka tidak dihargai, tidak dianggap, ya, atau misalnya kebutuhan dasar tentang bertahan hidupnya belum terpenuhi, walau dari keluarga, sehingga di sekolah mereka menampakkan
tindakan yang di luar nalar kita, ya. Nah, ini ada posisi kontrol, ada 5. Ya, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Ya. Nanti kita akan bahas, Bapak Ibu. Nah, saya ada video, silakan disaksikan terlebih dahulu. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu, kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa kan? Hah? Dari yang benar kan? Kenapa pas saya terlambat? Saya mana? Saya di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasan Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macet kok? Bu. Nyesel kau Kayla? Jangan kelak, gara-gara kau kita semua masih tidak belajar. Nyesel ini, hukum saya Bu. Sudah, jangan lagi menyenangkan. Kayla, tapi ingat kok besok, kalau kau masih berangkat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari di gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu? Mana ya? Tidak usah banyak alasannya. Berdiri kapan? Sepanjang pelajaran ibu hari ini, mau berdiri terus di depan. Terlambat sih. Gara-gara ibu guru nih. Iya, tetapnya apa? Tuh kan dari ibu. Kira-kira jadi kau kemana? Mungkin hari ini tidak masuk ibu. Apa tidak sesuai orang tuanya? Ini kelasnya ya. Masuk kok Kayla. Kayla mau ke lagi. Kayla depan itu. Oke kan. Kenapa Bu? Berdiri kok. Ini juga tadi yang pertama. Katanya sudah nggak terlambat kok, katanya masuk ke buku. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok nggak masuk?
Masih dia ini. Walaupun tak perlu teman. Kadang-kadang saya, kadang sudah belajar. Hari pertama, saya terlambat. Karena waktu sudah berjaga. Dan sekarang kan di rumah sakit. Sudah di sekolah. Yang kedua, terlambat di sekolah karena kan saat rumah sakit suami makan di rumahku dan saya di sekolah. Dan ketiga kemarin saya tidak pas di sekolah. Oke, ada yang nangis ya, ada korban satu. Oke, baik Bapak Ibu, dari video yang tadi saya tampilkan itu mengajarkan bahwa apa yang dilakukan oleh peserta didik kita itu pasti ada alasan tertentu. Mungkin dari lingkungannya, atau mungkin dari lingkungan keluarganya, atau bahkan ada dari dalam dirinya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagai seorang guru, baiknya kita harusnya seperti apa? Harusnya kita melakukan pendekatan terlebih dahulu, menanyakan terlebih dahulu apa alasan dari peserta didik kita ketika melakukan suatu tindakan. Walaupun hal itu mungkin salah dan menyalahi apa yang seharusnya. Seperti yang disampaikan dari video tadi, ya, bahwa anak ini sudah beberapa kali terlambat, ya, memang fatalnya karena sudah beberapa kali terlambat dan di jam pelajaran guru yang sama, ya. Namun kesalahan dari yang ada di video tadi, bahwasanya gurunya juga ikut menghakimi, ya. Tadi Bapak Ibu juga sudah memberikan respon dari video yang ditampilkan tadi. Ada yang mungkin ikut marah, ada yang mungkin ikut kesal, ada yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh gurunya. Ya, jadi ketika gurunya tidak mendukung, maka sudah pasti rekan-rekannya juga tidak mendukung anak didik ini tadi. Sudah nampak tadi situ ya, bahwa ketika gurunya mengecam anak ini tadi, maka kawan-kawannya juga sudah pasti ikut mengecam dia. Nah, sedangkan yang di video tadi dengan melempari kertas, walaupun itu hal yang sangat ringan, mungkin nggak sakit, tapi sakitnya di hati, ya. Lukanya di batin dia, ya, dan sudah pasti akan teringat-ingat terus sampai kapanpun. Saya yakin, ya, kalau peristiwa seperti itu terjadi kepada peserta didik kita,
maka sudah pasti akan diingatnya seumur hidup, tidak mungkin dilupakan, walaupun dengan kata maaf oleh gurunya tadi. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran untuk kita. Saya paham kalau di sini insya Allah tidak ada guru-guru yang seperti itu. Setiap menangani peserta didik selalu menanyakan terlebih dahulu alasan dari tindakan peserta didik itu seperti apa, kemudian menelusuri. Nah, ini yang harus kita jadikan pembelajaran bagi kita dalam menghadapi peserta didik kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, dari video yang tadi ada 5 teori kontrol yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama, penghukum. Nah, penghukum ini bisa dia menghukum fisik maupun verbal. Nah, kalau yang di video tadi kira-kira apa? Fisik atau verbal? Dua-duanya ya. Karena dari fisik rekan-rekannya melempari dengan kertas, kemudian dari verbal itu dengan ucapan, dengan hardikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini biasanya menggunakan kata-kata yang lembut, yang halus, yang kalau bisa itu dapat memunculkan rasa bersalah dari jiwa peserta didik. Contoh, misalnya ketika belajar, anak ini tidak mengerjakan PR, maka ketika kita sebagai pembuat rasa bersalah berkata biasanya seperti ini. Kenapa kamu sudah ibu percaya tapi malah mengecewakan? Nah, ini biasanya merupakan kata-kata guru atau kata-kata seseorang yang membuat seseorang itu menjadi bersalah. Kemudian yang menjadi teman. Nah, menjadi teman ini mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya. Menurut Bapak Ibu, posisi menjadi teman ini kenapa? Kok bisa dinilai ada sisi negatif, ada juga sisi positif? Boleh Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Pak Hen mungkin boleh? Kenapa ada karakter murid yang positif dan Bukan, ini posisi guru dekat dengan murid itu sebagai teman. Nah, di sini ada posisi negatifnya juga, bukan hanya posisi positif saja. Menurut Pak Hen bagaimana? guru yang siswa yang menganggap gurunya sebagai teman, Iya. itu ada hal positifnya dan ada hal negatifnya. Kalau bagi saya itu banyak hal negatifnya, karena apapun bentuknya guru adalah panutan bagi si siswa tersebut. Jadi tidak ada hal positif dan sebanding dengan hal negatif. Tapi kalau dikatakan selalu negatif juga tidak betul. Jadi untuk hal positifnya mungkin kedekatan emosional antara siswa dan guru itu bisa mengembangkan salah satunya tingkat kreativitas dari si guru tersebut. Mungkin itu saja untuk dari saya. Terima kasih. Ya, betul. Dari pendapat yang disampaikan oleh Pak Hendrik tadi, bahwasannya ketika seorang guru memposisikan diri sebagai seorang teman kepada peserta didik, betul, ada sisi negatifnya, ya, ada juga sisi positifnya. Sisi negatifnya yang pertama adalah menjadikan peserta didik kita selalu bergantung kepada gurunya yang dianggapnya teman tadi. Itu yang pertama. Karena ketika dia merasa, oh dia rekan saya nih, teman saya nih, udah bestie nih, udah temenan, ya, udah dekat dengan gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan peserta didik ini kalau bahasa kita kurang menghargai, betul Bu Fitri, ya. Bahasa yang paling mudah adalah kurang menghargai, ya. Biasanya ketika dia dekat dengan gurunya, maka dia akan menganggap gurunya itu ya udahlah kawan saya, teman saya, bapak ini udah dekat sama saya, ibu ini udah dekat dengan
Jadi dia menganggapnya ya sudah biasa saja, tidak ada rasa hormat, tidak ada sopan santun, ya. Nah, tapi ada positifnya. Positifnya adalah ketika kita memposisikan diri sebagai seorang teman bagi peserta didik, mereka merasa nyaman di dekat kita, jadi mudah untuk kita arahkan. Nah, ini Bapak Ibu, ada sisi positifnya juga. Nah, itu tentang posisi kontrol, yaitu sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, maka ketika peserta didik itu melakukan permasalahan atau suatu tindakan yang menyalahi aturan, maka kita akan mengingatkan mereka tentang konsekuensi dan juga peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ya. Selanjutnya manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol, posisi manajer inilah yang harusnya ada pada diri kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi di posisi manajer ini sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita memberikan mereka dorongan sehingga mereka termotivasi untuk menyadari, oh yang saya lakukan ini salah, menyalahi aturan. Kemudian mereka mencari sendiri solusinya. Kita berikan stimulus, kita berikan arahan bagaimana mereka memecahkan masalahnya. Oh mungkin dengan minta maaf. Kemudian setelah minta maaf, oh memperbaiki kesalahannya dengan tidak mengulangi lagi. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Bawahnya ada identitas gagal, identitas sukses, ya, perilaku, kontrol negatif dan positif, kemudian ada kontrol diri. Yang termasuk ke dalam perilaku kontrol negatif yaitu bagian penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya nih contohnya seperti yang ada di video tadi ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu merupakan masuk ke dalam posisi guru sebagai penghukum. Ya, sudah jelas ya tadi di video tadi sangat-sangat tergambarkan bahwa itu seorang gurunya sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, di situ kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini termasuk 2 ini sebagai perilaku kontrol negatif. Nah, kemudian ada perilaku kontrol positif. Nah, termasuk itu adalah pemantau dan juga teman. Ketika kita memposisikan di 2 ini termasuk kontrol diri yang positif sebagai seorang guru. Nah, yang terakhir ini yang harusnya kita jadikan pembelajaran, kita terapkan dalam sehari-hari, yaitu sebagai manajer. Bagaimana caranya? Biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini tentang kesepakatan yang ada di sekolah, kesepakatan yang ada di kelas? Ya. Kemudian apa kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Ya. Kemudian setelah memperbaiki, bagaimana caranya? Nah, setelah anak-anak diberikan hal-hal tersebut, mudah-mudahan ya mereka memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ini sudah berbuat semaksimal mungkin, karena sebagai guru ini tugas terberat kita. Kenapa? Karena tidak hanya mendidik dalam hal pelajaran, tapi juga akhlak, ada perilaku peserta didik kita, bagaimana mereka bersikap dan lain sebagainya. Namun mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bersama-sama, membangun sekolah kita, mendidik peserta didik kita menjadi peserta didik yang lebih baik daripada yang sebelumnya.
tapi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, ada dampak-dampaknya kepada murid. Kalau yang tadi, ketika dia menghukum, maka dia bisa mengulangi kesalahannya berulang-ulang kali dan perilakunya menjadi lebih agresif. Nah, mungkin ada ya yang pernah kita alami. Ketika kita menghukum, anak ini bukannya malah berubah, malah tambah bandel. Ada apa? Ya mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Ya seperti tadi misalnya kurang kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin anak ini broken home di rumah, kurang kasih sayang, tinggal sama neneknya. Nah mungkin ada hal-hal seperti itu yang mendasari perilaku mereka. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini materi tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Menurut Bapak Ibu, apa beda hukuman dan konsekuensi? Bu Marlin, ya, guru BK ya, boleh minta pendapat. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ya, kalau menurut saya ini hukuman dari guru ke siswa kan, efeknya. Kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, dampaknya jelas yang kita peroleh adalah dampak negatif. Tapi kalau menggunakan konsep konsekuensi, kemungkinan ini dampak positif bisa kita peroleh dari siswa sendiri. Jadi ya, harapan kita memberikan bimbingan kepada siswa adalah supaya siswa itu bisa berubah menjadi lebih baik. Nah maka kalau menurut saya itu bedanya Bu. Kalau hukuman itu otoriter dia, ya, dan yang kita dapat adalah negatif. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu memberikan efek berpikir secara mandiri untuk siswa. Kalau saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan hal seperti ini. Nah itu menurut saya Bu. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Marlin atas pendapatnya. Betul sekali Bapak Ibu. Sebetulnya perbedaannya adalah ketika hukuman, ya, ketika kita memberikan hukuman, maka biasanya hukuman itu lain dari apa yang mereka perbuat. Contoh, misalnya anak-anak ini ada satu orang siswanya seperti tadi yang terlambat masuk ke kelas, ya. Ketika terlambat, mereka dihukum mengelilingi lapangan selama 5 kali. Nah, Bapak Ibu, itu merupakan bentuk hukuman, bukan konsekuensi. Kenapa? Karena ketika kita menghukum, biasanya tidak nyambung dengan apa yang dilakukan oleh peserta didik kita. Ya. Nah, kalau konsekuensi itu dia lebih nyambung kepada apa yang dilakukan oleh peserta didik. Contoh seperti tadi dia terlambat. Maka konsekuensinya apa? Misalnya konsekuensinya harus mengejar ketertinggalan dari materi yang belum sempat dia dengarkan tadi. Nah, itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Tapi di sini ada penjabarannya. Kalau hukuman dia bersifatnya satu arah, ya, dari guru saja memberikannya kepada peserta didik. Tapi kalau dia konsekuensi, dia sudah disepakati, contoh peraturan sekolah atau dia keyakinan kelas. Ketika saya melakukan ini, betul kata Bu Marlin tadi, apa yang akan saya dapatkan? Ya, apa dampaknya? Ya. Sehingga nanti saya harus melakukan apa ketika saya melakukan kesalahan itu? Ya. Kemudian tidak terencana. Ya. Misalnya telat datang sekolah. Nah, buang sampah itu ke tempat sampah. Nah, itu salah satu bentuk hukuman, bukan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi artinya bersifatnya dua arah dan murid sudah mengetahui bentuk konsekuensi itu apa. Ya. Nah, yang paling baik dari tiga ini merupakan restitusi. Apa sih restitusi itu?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, untuk mengajarkan murid mencari solusi atas masalah yang mereka perbuat sendiri. Jadi dari restitusi ini mereka diajarkan untuk mandiri dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, ini ada materi terang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat? Bu Fitri mungkin? Ya baiklah, kalau menurut saya peraturan kelas itu bersifatnya mengikat, jadi harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya nanti seperti tadi mungkin mendapatkan hukuman seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu biasanya didasarkan pada keyakinan murid-murid itu sendiri, maunya kelas ini dibuat seperti apa, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Fitri. Ya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Biar senang dulu. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena ketika kita melakukan keyakinan kelas, ini didasari atas kesepakatan bersama antara guru dan juga murid. Bapak Ibu mungkin ada sebagian besar di sini yang sudah menerapkan keyakinan kelasnya, terutama wali kelas. Bapak Ibu sudah punya keyakinan kelas dengan peserta didik di kelasnya, atau mungkin keyakinan kelas dengan guru mata pelajaran. Ya, itu merupakan komitmen bersama antara guru dengan murid. Sama dengan tadi ya, seperti yang saya paparkan pas pertama pada saat sebelum diadakannya diseminasi tadi. Nah, kenapa bukan peraturan kelas? Betul kata Bu Fitri tadi, karena peraturan itu biasanya mengikat, ya. Dan biasanya anak-anak terbentur ketika dia tidak melakukan peraturan itu, maka nanti akan dapat hukuman biasanya, ya. Nah, Bapak Ibu sepertinya sudah mengantuk ya. Boleh kita ice breaking dulu? Boleh? Boleh? Ya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar nggak ngantuk ya. Diajak gerak-gerak biar nggak ngantuk, biar nggak lemas. Oke, Bapak Ibu mohon izin saya minta berdiri Bapak Ibu. Nah, ini es beneran. Oke, Bapak Ibu mohon izin ya, nanti ikuti saya. Ini ada gerakan sambil bernyanyi. Ya. Sebentar. Ya, Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau gerakannya seperti ini Marina ya, Marina. Kalau begini menari ya, tuh di atas.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti activity. Mudah-mudahan ada fresh ya dari Marina dan Marijo ini tadi. Oke. Ya, biar lebih fresh. Nah, es krim tadi bisa Bapak Ibu kalau udah melihat anak-anak kira-kira sepertinya ngantuk, boleh dipakai biar nggak ngantuk ya Pak. Ya. Baik. Agak fresh Bapak Ibu, kita lanjut ya sedikit ya materinya ya. Nah, tentang keyakinan kelas. Tadi sudah kita bahas, keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama, ya betul ya. Jadi ketika kita meyakini kelas itu punya bukan peraturan tapi kesepakatan. Seperti apa sih kelasnya, mau diapakan? Kemudian keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Keyakinan kelas berisi nilai-nilai positif yang menjadi pedoman perilaku di kelas. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk pernyataan universal, positif dan tidak terlalu banyak, artinya simple ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas harus sesuai dengan lingkungan kelas dan dapat diterapkan oleh semua warga kelas. Yang terakhir, keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu di sebelah kiri ya, maaf, sebelah kanan Bapak Ibu ya ada keyakinan kelas 9B, kelas saya ya, ada disiplin, tugas, tertib, respek, kebersihan dan gadget ya. Ada kesepakatan yang kami buat di situ mengenai keyakinan kelas kami. Yang pertama tentang disiplin, yaitu datang tepat waktu, kemudian ada bagian yang tugas bertanggung jawab menyelesaikan setiap tugas yang diberikan secara tepat waktu, tertib, kemudian memakai seragam dan menjaga kebersihan, ketertiban selama pembelajaran, respek dan hormat pada guru, murid dan semua pegawai di sekolah. Ini saya rumuskan bersama anak-anak dan mereka sendiri yang mendesainnya. Yang terakhir, gadget, dilarang membawa gadget kecuali seizin guru ya. Nah, tujuannya diadakannya keyakinan kelas adalah untuk merumuskan dan menyusun sendiri bersama peserta didik sehingga membuat mereka lebih tergerak dan termotivasi untuk memahami makna yang ada di dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini ya. Nah, Bapak Ibu, ini tentang segitiga restitusi. Dari yang terakhir yang akan saya sampaikan, karena tadi pertama sudah saya singgung sedikit, apa sih restitusi itu? Restitusi tadi adalah suatu pendekatan atau cara bagaimana seorang guru itu mengatasi masalah peserta didik, bukan memberikan solusi, tapi mengarahkan peserta didik untuk mencari sendiri solusi dari permasalahan mereka. Nah, di sini ada 3. Yang paling mendasar adalah menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari yang tadi gagal menjadi sukses. Nanti akan kita bahas sedikit seperti apa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, jadi peserta didik seperti yang saya sampaikan tadi, kesalahan yang mereka buat itu harus divalidasi terlebih dahulu. Kemudian ditanyakan penyebabnya apa, ya, alasannya apa. Ya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini mereka diberikan kesempatan untuk memikirkan keyakinan apa yang mereka yakini tentang nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Ya, contoh misalnya tentang disiplin tepat waktu. Apakah kamu meyakininya? Kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki dari keyakinan yang kamu langgar tadi? Nah, artinya kita memberikan stimulus sehingga peserta didik kita itu
Nah, nih, menstabilkan identitas. Kata-katanya biasanya seperti ini. Nggak apa-apa nak, berbuat salah itu hal yang biasa, ya. Atau tidak ada yang sempurna, manusia yang sempurna. Nah, kemudian ada juga, saya juga pernah melakukan hal seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Ada sampai ke bawah. Nah, kalau Bapak Ibu menindaklanjuti permasalahan yang ada pada peserta didik dengan kata-kata yang seperti ini, berarti Bapak Ibu sebetulnya dari dulu sudah menggunakan segitiga restitusi ini secara tidak sadar, ya. Sebagian besar di sini guru-guru sudah melaksanakan menurut saya. Ya, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini biasanya menjadikan kita menanyakan alasan mengapa peserta didik itu melakukan hal itu. Ya, contoh di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, nah, jadi Bapak Ibu selanjutnya yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau misalnya apa yang kamu yakini nak tentang kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, bagaimana cara kamu memperbaikinya, itu merupakan tahapan dari segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu boleh silakan dibaca terlebih dahulu. Ini ada dialog antara seorang guru dengan muridnya yang bernama Adi. Kira-kira menempati posisi apa? Silakan dibaca terlebih dahulu. Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Atau sebagai penghukum? Sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sebagai manajer? Ya, di sini ada seorang guru, dia melihat ada peserta didiknya, Adi. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7 katanya. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Dijawab sama muridnya, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Dijawab oleh gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ini posisi sebagai apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Iya, sebagai manajer, betul. Ya, Bu Triastuti, Bu Fitri Lestari, ini sebagai manajer ya, ya, berarti Bapak Ibu sudah memahami ya, sebagai manajer itu merupakan posisi yang paling ideal ketika kita menghadapi permasalahan pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, terakhir ada kesimpulan. Baik, sebelum saya menyampaikan kesimpulan, boleh kalau ada Bapak Ibu yang mungkin ingin berdiskusi, silakan. Ada yang ingin bertanya, berdiskusi. Kita ini kolaborasi, jadi saling tanya jawab. Boleh siapapun yang menanya, boleh siapapun yang menjawab. Boleh, ada yang mau bertanya? Bu Fitri ya, boleh. Ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas itu dibuat, ya, terkadang anak-anak itu kan sering membuat peraturan terus dilanggar. Nah, hal apakah yang perlu kita lakukan setelah anak tidak mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuat itu tadi? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi yang ditanyakan Bu Fitri ini apabila keyakinan kelas
sudah dibuat, kemudian ada yang melanggar, bagaimana caranya? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menjawab? Bu Eko mungkin? Boleh Bu Eko? Silakan. Coba ya, jika ada anak melanggar peraturan atau keyakinan kelas, itu mungkin menurut saya kesepakatan dengan wali kelas seperti apa, jika itu memang harus keyakinan. Tapi kalau tadi Bu Lia membicarakan bahwa sekarang sebenarnya tidak boleh menghukum ya Bu ya. Jadi harus memberikan anak itu dimotivasi untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau kita terapkan di sekolah kita, jika anak melanggar sesuatu atau tidak mentaati keyakinan, kemudian kita berikan mereka untuk mencari solusi sendiri, mungkin agak sulit ya Bu ya. Karena tahu sendiri kita mungkin anak-anaknya memang lain daripada yang di luar sana, yang mungkin bisa diterapkan di daerah sana, mungkin daerah kita belum. Menurut saya hukuman itu boleh, kalau menurut saya, pribadi saya, selama hukuman itu tidak menyebabkan sakit fisik, sakit hati, ya. Seperti kemarin saya pernah melakukan itu, mungkin saya salah, nanti akan saya perbaiki. Kemarin ketika pelajaran saya kelas 8B itu ada mungkin 10 orang yang tidak mengerjakan tugas saya, ya. Dan kemudian mereka saya minta untuk membersihkan lingkungan di sini karena hari itu memang lingkungannya sangat kotor. Mereka semuanya saya minta memakai sepatu dan membawa alat kebersihan dan membersihkan lingkungan. Nah, itu dampaknya kalau menurut saya setelah mereka melakukan itu, hal yang mereka lakukan tadi, besoknya mereka tidak mengulangi lagi. Ketika saya berikan tugas, mereka datang sendiri kepada saya, Bu, ini tugas saya. Bu, saya sudah mengumpul. Bu, seperti ini tugasnya. Nah, itu yang saya dapatkan kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya tadi katanya salah, ya mungkin sesuaikan dulu hukumannya apa, gitu ya. Nah, itu Bu. Jadi kalau menurut saya tadi kata Ibu, apa yang akan didapatkan oleh sesuai melanggar hukuman, mungkin itu kesepakatan dengan wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Fitria, Bu Eko sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Betul apa yang disampaikan oleh Bu Eko. Sebetulnya kita mempelajari materi tentang budaya positif ini bukan jadi melarang adanya konsekuensi ya Bapak Ibu ya, bukan hukuman ya. Tapi lebih ke memahami bahwa tahapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada peserta didik. Apa alasan yang mereka berikan sehingga mereka melakukan itu yang pertama. Yang kedua, nah Bapak Ibu mungkin tadi memahami ya beda antara hukuman dan juga konsekuensi. Kita menerapkan budaya positif ini bukan mengharamkan hukuman ya, tapi untuk memahami itu terlebih dahulu. Nah, sebetulnya konsekuensi itu boleh, bukan hukuman ya Bapak Ibu ya. Konsekuensi itu boleh, tapi yang pertama kita perhatikan dulu yang pertama tadi, segitiga restitusi. Lakukan dulu pendekatan itu, kemudian betul kata Bu Eko tadi, disesuaikan dulu kira-kira konsekuensinya apa yang bersifatnya mendidik dan kemudian dapat memunculkan motivasi. Ada kalanya peserta didik itu dia nggak termotivasi dengan nasihat kita, betul ya Bapak Ibu ya? Ya, ada kalanya dengan konsekuensi adanya dari perilaku mereka itu menjadikan mereka akhirnya mulai itu berpikir, oh iya ya. Nah, tapi di sini juga ada sisi positifnya dan tidak dipungkiri bahwa ternyata masih ada juga ya sisi dari negatifnya. Nah, Bapak Ibu, kita mempelajari ini memang teori aja nih ya, sulit nih karena pada saat di lapangan itu nggak semudah yang dibayangkan.
saya begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu untuk dapat mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang berpihak pada murid, maka seorang guru perlu memahami konsep-konsep inti dalam penerapan budaya positif. Harapannya agar terlaksananya disiplin positif di lingkungan sekolah yang dapat mendorong terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik secara murni. Artinya motivasinya dari dalam diri peserta didik atau motivasi intrinsik tanpa adanya paksaan dari luar. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya terima kasih banyak sudah bersedia menyempatkan waktu untuk menghadiri diseminasi budaya positif ini dengan sangat baik, sudah antusias, kemudian sudah berpartisipasi, mungkin sudah menyita waktu Bapak Ibu. Ya, saya akan kembalikan lagi nanti dengan MC. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya mungkin ada sikap, kata-kata, perbuatan, perilaku saya yang tidak sengaja mungkin menyakiti Bapak Ibu, mungkin tidak sopan sebagai seorang rekan. Saya minta maaf kepada Allah Maha Ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, sampailah kita pada akhir acara. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Ya, semoga kegiatan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh rekan kita Ibu Tri Yulia Hasanah dapat kita ambil pelajarannya dan dapat kita terapkan di sekolah kita, tentunya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf jika ada salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.